Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Tertulis dalam kitab Wahyu 2 ayat 17, kata kunci renungan pada malam ini adalah batu putih. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus menghapuskan dosa dan memberi upah atas pelayanan kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pesan dari Tuhan kita kepada jemaat di Pergamus menyebutkan hal yang diselimuti teka-teki, yaitu mengenai nama baru yang tertulis pada batu putih. Kira-kira apakah artinya?
Ada dua penjelasan yang masuk akal tentang hal ini. Dalam pengadilan kuno, ketika terdakwa dijatuhi hukuman, mereka akan menerima batu hitam dengan nama mereka tertera di atasnya. Jika mereka dibebaskan dari hukuman, mereka akan menerima batu putih. Demikian pula, mereka yang telah percaya kepada Yesus untuk diselamatkan akan dibebaskan dari penghakiman Allah. Alangkah leganya jika kita mengetahui bahwa dosa kita diampuni. Penjelasan lainnya berasal dari pertandingan Olimpiade kuno. Ketika para atlet memenangkan pertandingan, mereka akan dihadiahi batu putih, yang merupakan tanda kehormatan. Kedua ilustrasi ini menunjukkan kepada kita keseimbangan kehidupan Kristiani yang mengagumkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia semata-mata melalui iman. Namun, orang Kristiani yang taat sering bergumul ketika mereka berusaha melayani Dia yang telah menyelamatkan mereka. Satu penjelasan mengenai batu putih ini menggambarkan pembebasan cuma-cuma. Penjelasan lainnya menunjukkan bahwa kita akan diberi upah atas perbuatan baik kita. Mempercayai Kristus sebagai juru selamat akan memberi identitas baru kepada kita. Hal itu seperti menerima nama baru yang tertulis di atas batu putih, yang menunjukkan bahwa kita betul-betul diampuni. Tersungkur di depan kaki Yesus, Wahyu 1 ayat 17 berkata, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Secara harfiah tersungkur artinya jatuh terjerembab dengan mukanya mengenai tanah, jatuh tertiarap. Atau juga menundukkan kepala rendah-rendah hampir sampai ke tanah. Yohanes tersungkur di depan kaki Yesus berarti dia terjerembab menundukkan kepada hingga menyentuh kaki Yesus. Sikap Yohanes ini merupakan sebuah sikap yang sama sekali tidak biasa, yang unfamiliar. Sujud di depan Yesus sama seperti orang yang mati bukan sebuah kebiasaan orang percaya kala itu. Peristiwa ini terjadi di saat Yohanes melihat Yesus datang di tengah situasi yang sangat menderita. Yohanes sudah hampir putus asa. Kedatangan Yesus itu membuat Yohanes jatuh tersungkur di depan kaki Yesus sebagai bentuk penghormatannya kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa di saat kita berada pada ujung kematian dan penderitaan, Yesus datang menolong kita. Apa buktinya Yesus menolong Yohanes dan kita sekarang? Pertama, Yesus meletakkan tangan kanannya di kepala Yohanes. Di tengah-tengah keadaan kekaguman dan rasa hormat, sebuah sentuhan datang, dan kita tahu bahwa itulah tangan kanan Yesus Kristus. Kita tahu itu bukan tangan yang mengekang, mengoreksi, atau suatu penghukuman, melainkan tangan kanan Bapa yang kekal yang memberkati Yohanes dan kita semuanya. Apabila tangannya diletakkan atas kita, Ia memberikan sejahtera dan penghiburan yang tak terkatakan, dan kesadaran bahwa ada perlindungan, dengan lengan yang kekal yang menopang penuh, menghibur dan menguatkan. Dan begitu sentuhannya tiba, tidak ada yang dapat melemparkan kita lagi ke dalam rasa takut. Di tengah kemuliaannya yang naik, Tuhan Yesus datang berbicara, dan mengatakan, "Jangan takut." Kelembutannya sungguh manis tak terkatakan. Kedua, Yesus berkata, "Jangan takut." "Jangan takut" adalah yang Tuhan katakan kepada Rasul Yohanes. Ketika Yohanes melihat bahwa tidak ada satupun jemaat yang berkenan kepada Allah, ia tersungkur di depan kaki Yesus sama seperti orang mati, tanpa harapan, tanpa kepastian. Tetapi bersyukur kepada Tuhan,
Karena kasih-Nya dan Tuhan berkata kepada Yohanes, "Jangan takut, Yesus telah mengalahkan maut, Dia Alfa dan Omega dan yang bangkit dan hidup selama-lamanya." Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu adalah sebagai jaminan bagi setiap orang percaya. Kristus ada kebangkitan dan hidup. Takut dan kekhawatiran adalah hal yang paling sering mengganggu pikiran dan perasaan manusia. Firman Tuhan katakan, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Mengapa demikian? Sebab, karena mengejar mimpi, karir, prestasi, banyak orang di dunia yang mengandalkan dirinya sendiri. Semua dipikirkan dan direncanakan sendiri, ditanggung sendiri, sampai terkadang stres, kehilangan sukacita karena tekanan dan beban yang terus bertambah. Anak-anak Tuhan juga ternyata ikut-ikutan mengejarnya seperti orang-orang yang tak beriman, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pernah cukup dan tidak ada habisnya. Orang akan sibuk mengejar harta dan tahta hingga masa tuanya dan kemudian setelah pensiun, baru menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehilangan hubungan dengan anak-anak dan keluarga, dan bahkan kehilangan kesehatan dan sukacita. Apakah yang sedang kita kejar hari ini? Kekayaankah? Prestasi atau tahtakah? Tapi apa jadinya kalau setelah meraih semuanya justru kita malah kehilangan hal yang terutama? Firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Karena itu, tersungkurlah di depan kaki Yesus agar Ia mengangkat kita dan memberikan kelegaan bagi kita. Setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Nas hari ini bagian dari surat kepada jemaat di Smyrna yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Pernyataan ini memiliki beberapa makna yang penting. Pertama, hendaklah engkau setia sampai mati. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya setia kepada iman dan prinsip-prinsip Kristen sampai akhir hayat seseorang. Ini menggambarkan kebutuhan untuk tetap kokoh dalam iman, bahkan di tengah tantangan, penganiayaan, atau ujian berat. Kedua, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pemberian mahkota kehidupan merupakan janji dari Yesus kepada orang-orang yang tetap setia kepadanya sampai akhir hayat. Mahkota dalam konteks ini adalah simbol penghargaan dan pahala bagi mereka yang bertahan dalam iman. Ini menggambarkan hadiah kehidupan abadi yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Pernyataan ini mengajak orang percaya untuk tetap teguh dalam iman dan mengingatkan bahwa iman yang setia akan dihargai dengan pemberian kehidupan abadi oleh Kristus. Ini adalah penghiburan dan dorongan bagi orang-orang Kristen untuk tidak goyah atau menyerah dalam menghadapi cobaan atau penganiayaan, karena hadiah kehidupan abadi menanti mereka yang setia. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan yang perlu direnungkan bagi orang-orang yang mempertimbangkan arti dan implikasinya dalam hidup mereka. Pertama, ketekunan dalam iman. Pesan ini menekankan pentingnya tetap setia kepada iman dan prinsip-prinsip Kristen sepanjang hidup. Ini mengingatkan kita bahwa iman bukanlah perjalanan singkat atau sementara, tetapi sebuah komitmen seumur hidup. Kedua, keteguhan dalam ujian. Hidup mungkin akan menghadirkan berbagai ujian, tantangan, atau penganiayaan.
Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak goyah atau menyerah dalam menghadapinya. Ketekunan dalam iman adalah kunci untuk mengatasi semua hambatan. Ketiga, janji kehidupan abadi. Penulis menjanjikan mahkota kehidupan kepada mereka yang tetap setia sampai mati. Ini adalah pengingat bahwa hadiah kehidupan abadi menanti orang-orang yang tetap berpegang pada iman mereka dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Keempat, keberanian dalam kepatuhan. Pesan ini mungkin juga mengingatkan kita untuk memiliki keberanian dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Kristiani. Bahkan jika itu berarti menghadapi tekanan atau penganiayaan dari dunia luar. Makna yang dalam dari pernyataan ini adalah mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan iman, ketekunan, dan kepatuhan kita kepada Kristus sepanjang hidup kita. Ini juga mengingatkan kita tentang hadiah kehidupan abadi yang menunggu mereka yang tetap setia. Karena itu, renungan ini dapat menjadi sumber dorongan dan inspirasi bagi orang-orang Kristen untuk menjalani hidup dengan keberanian, ketekunan, dan keyakinan dalam iman mereka. Apakah mana tersembunyi yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 17? Salah satu bagian dari pesan Tuhan kepada gereja di Pergamus. Kita membaca, "Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, aku akan memberikan sebagian dari mana yang tersembunyi." Kitab Wahyu adalah contoh sastra apokaliptik yang menonjolkan simbolisme dan terkadang gambaran aneh dalam penyajian nubuatannya. Mana yang tersembunyi, yang disebutkan dalam surat kepada Pergamus adalah salah satu contoh simbolisme tersebut. Sederhananya, mana yang tersembunyi adalah gambaran simbolis tentang Yesus Kristus. Sebagaimana mana dari Keluaran menopang dan menguatkan bangsa Israel selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, demikian pula Yesus menguatkan dan menopang kita secara rohani saat kita menjalani kehidupan ini dalam perjalanan menuju surga. Yesus adalah mana dari surga, makanan rohani yang kita butuhkan dan itu dijanjikan kepada kita. Yesus sendiri membuat hubungan antara mana pada zaman Musa dan penyediaan keselamatannya. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun, namun mereka mati. Tetapi inilah roti yang turun dari surga, yang boleh dimakan oleh siapa saja dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapapun yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia. Inilah roti yang turun dari surga. Nenek moyangmu makan mana dan mati, tetapi siapapun yang makan roti ini akan hidup selamanya. Mana yang menghidupi bangsa Israel merupakan gambaran awal dari pengorbanan Kristus. Mana yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 17 adalah referensi simbolis lainnya tentang Kristus. Sebagai sebuah simbol, mana tersembunyi dalam Wahyu 2 ayat 17 tidak boleh dipahami secara harafiah. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang kita makan secara harafiah. Sebaliknya, roti kehidupan adalah sesuatu yang kita telan dengan cara lain yang non-fisik. Kita menerima manfaat keselamatan melalui iman. Mana tersembunyi karena diberikan secara eksklusif kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hanya orang percaya yang akan memperoleh manfaat keselamatan. Dunia tidak percaya yang menolak Kristus tidak akan pernah merasakan sukacita dan kepuasan iman kepadanya.
Penerima mana yang tersembunyi dijelaskan dalam Wahyu 2 ayat 17 sebagai dia yang menang. Pemenang adalah orang yang bertahan dalam imannya, meskipun ada cobaan dan kesulitan. Pemenang adalah para pengikut Kristus yang berhasil menolak kuasa dan godaan dunia ini. Seorang pemenang berpegang teguh pada iman kepada Kristus sampai akhir. Dia menunjukkan ketergantungan penuh kepada Tuhan Yesus dalam suka dan duka. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5 menyemangati kita bahwa semua orang yang dilahirkan kembali akan mengalahkan dunia ini. Sebab apapun yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saat kita berusaha untuk tetap setia kepada Yesus, hidup dalam terang kematian, penguburan, dan kebangkitannya untuk pengampunan dosa, dan menolak godaan dunia, kita dijanjikan kebaikan. Mana yang tersembunyi dari surga akan menjadi milik kita. Sekalipun dunia tidak dapat memahami caranya, kami akan dikuatkan, kami akan dipertahankan. Apa pesan Yesus kepada gereja di Efesus dalam Wahyu? Wahyu 2 memulai serangkaian surat singkat kepada 7 gereja yang ada pada masa Rasul Yohanes di Asia Kecil. Masing-masing pesan ini mencakup informasi yang berkaitan dengan masing-masing gereja. Dan dari pesan-pesan ini kita dapat menarik pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Surat pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus. Efesus adalah sebuah kota di pesisir barat Asia Kecil, dekat muara sungai Keister. Kota ini terkenal dengan kuil Diana, dan peziarah datang ke Efesus dari seluruh dunia Mediterania untuk menyembah dewi tersebut. Hal pertama yang perlu dicatat dalam surat kepada gereja Efesus ini adalah bahwa pesannya berasal dari Tuhan Yesus Kristus kepada malaikat atau utusan jemaat di Efesus. Ini bukanlah pesan Yohanes kepada jemaat di Efesus. Itu adalah pesan dari Tuhan. Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Kaki dian adalah gereja itu sendiri, yang ditetapkan sebagai penerang di dunia yang gelap. Bintang-bintang adalah pendeta gereja-gereja yang berada dalam tangan Tuhan. Yesus meneguhkan tindakan positif jemaat Efesus. Aku tahu perbuatanmu, kerja kerasmu, dan ketekunanmu. Aku tahu bahwa kamu tidak dapat membiarkan orang fasik, bahwa kamu telah menguji mereka yang mengaku rasul padahal sebenarnya bukan, dan mendapati mereka palsu. Kamu tekun dan tekun menanggung kesukaran demi namaku dan kamu tidak menjadi letih lesu. Gereja Efesus adalah kelompok orang percaya yang bekerja keras dan penuh ketabahan. Yang juga patut dipuji adalah mereka adalah penjaga gerbang kebenaran dan tidak berkompromi dengan pelaku kejahatan, dan mereka memperlihatkan ketekunan yang sabar dalam menghadapi kesulitan. Namun, Yesus juga mencatat kelemahan mereka. Tetapi hal ini kutentang kepadamu, kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Mereka pekerja keras. Namun mereka tidak lagi memiliki semangat yang sama terhadap Kristus seperti ketika mereka pertama kali percaya. Pekerjaan mereka tidak lagi dimotivasi oleh cinta. Yesus memanggil jemaat di Efesus untuk bertobat. Ingatlah betapa tingginya kamu terjatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang dahulu kamu perbuat. Dalam hal ini, perbaikannya adalah mengingat puncak cinta mereka sebelumnya, bertobat atau berubah pikiran tentang status mereka saat ini, dan kembali ke cara mereka sebelumnya dalam melakukan sesuatu.
Sudah waktunya untuk kebangunan rohani di gereja. Yesus memperingatkan gerejanya akan penghakiman yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Aku akan datang kepadamu dan melepaskan kaki Dianmu dari tempatnya. Dengan kata lain, hukuman mereka adalah pembubaran atau penghancuran gereja Efesus. Lampu di Efesus akan padam. Yesus menambahkan pujian lain mengenai kemurnian doktrin. Tetapi hal ini menguntungkanmu. Kamu membenci praktek-praktek pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Kami tidak tahu banyak tentang itu pengikut Nikolaus dan doktrin mereka, kecuali bahwa hal itu sesat. Irenaeus, seorang bapak gereja mula-mula di Lyons atau Prancis modern, menulis bahwa pengikut Nikolaus mempromosikan percabulan dan sikap kompromis dalam memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, menyebabkan banyak orang memasuki gaya hidup duniawi yang tidak terkendali. Yesus kemudian menjanjikan berkat bagi mereka yang mengindahkan firman tersebut. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, aku akan memberikan hak untuk makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan dan Firdaus Allah mengacu pada langit baru dan bumi baru yang dibahas dalam Wahyu 21 dan 22. Mereka yang menang atau yang menang hanyalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya di Efesus dapat menantikan kemuliaan kekekalan di masa depan bersama Tuhan. Seperti gereja Efesus, kita dapat dengan mudah menjadi korban dari ketaatan beragama yang dingin dan mekanis, seperti jemaat di Efesus. Banyak orang yang cenderung hanya berfokus pada kemurnian doktrin dan kerja keras, serta mengesampingkan kasih sejati kepada Kristus. Seperti yang ditunjukkan surat ini, semangat untuk kebenaran atau kejujuran moral tidak dapat menggantikan hati yang penuh kasih kepada Yesus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan,
Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.